Yang pertama tentang konsumsi panitia, maka yang pertama harus kita ketahui bahwasanya di zaman Nabi SAW itu belum terdapat panitia sebagaimana sekarang, Pak. Jadi zaman Nabi dahulu, Pak, sahabat punya kambing, maka dia potong sendiri, cash dipotong sendiri, diambil maksimal sepertiga dan boleh kurang, dimasak oleh dia, istrinya, sebagiannya disimpan, yang 2/3 kemudian dibagikan, ya, bisa untuk fakir miskin, bisa dihadiahkan untuk orang-orang yang mampu dan lain sebagainya, ya. Dan sebagian juga sama, unta mereka potong sendiri, ya. Atau Rasulullah SAW pernah dalam sebuah riwayat, ada di dalam sini, itu nyuruh Ali bin Abi Thalib, ya, berarti menyuruh menantunya, Ali, saya punya unta, silakan urus unta udhiyah ini, diurus Pak sama Ali. Dan Ali radhiyallahu an, dia tidak mendapatkan upah, tidak mengambil upah dari sembelihan tadi, ya, tidak mengambil upah dari sembelihan tadi karena dia jagal, ya, tetapi dia mengambil upah dari yang lain, dari kantongnya Nabi SAW. Ini zaman dulu belum ada panitia kayak seperti ini, Pak, ya. Cuma adanya jagal, ya. Saya punya unta 100, diurus, yang ngurus jagal, penjagal. Maka kalau dia kedudukannya sebagai penjagal, berarti dia diharamkan untuk mengambil upah dari binatang udhiyah tadi, ya, binatang udhiyah tadi. Paham ya? Nah, di sini di dalam sebuah kitab Al-I'lam Bifawaid, ya, kitab Umdatul Ahkam, hadis, isinya hadis Bukhari Muslim, disebutkan yang disebut dengan penjagal adalah orang yang menangani pengulitan dan memotong daging hewan yang disembelih. Ingat Pak ya, orang yang menangani pengulitan dan memotong daging hewan yang disembelih, ini namanya jagal. Berarti dia tidak boleh mengambil daging untuk kemudian sebagai upah, ya, sebagai upah. Nah, jagal tidak dibolehkan mengambil upah dari daging kurban untuk dimasak. Siapa yang tidak dibolehkan? Penjagal, ya, kepala ataupun lainnya, ya. Sekan jagal ngomong, wis ndak sewe gua aku, Pak. Kepala, kaki-kaki wis buat aku, atau kulitnya wis buat aku. Nah, ini berarti upah, ya, berarti upah. Tapi panitia atau sohibul kurban boleh menghadiahkannya jika ada kemaslahatan baginya. Ternyata sudah diupai si jagalnya, tapi jagalnya ini kayaknya kok kurang mampu, Pak, dalam masalah ekonomi dan lain sebagainya. Akhirnya kepalanya udah dikasihkan penjagal aja sebagai hadiah. Ingat Pak ya, sebagai hadiah, bukan sebagai upah. Kalau yang ini boleh sebagai hadiah, bukan sebagai upah. Upahnya ada sendiri, ya. Nah, panitia, jika panitia itu berbeda dengan jagal, ya, panitia itu berbeda Pak dengan jagal. Kalau jagal tadi definisinya yang menangani kepengulitan, memotong daging dan lain sebagainya. Kalau panitia itu adalah wakil dari sahibul kurban, ya. Tugasnya apa panitia? Panitia tugasnya adalah ada ketua, sekretaris, bendahara. Tugasnya adalah mengkoordinir. Ayo siapa yang mau udhiyah, yang mau kurban di Masjid Cokro Aminoto, itu panitia pertama. Yang kedua, setelah dia mengumpulkan para mudhohi, dia tentukan ukurannya sekian, ya, kemudian dia nyari jagal. Tugasnya panitia nyari penjagal. Penjagalnya siapa ini? Nah, dia upah dari panitia, uang panitia tadi, diupah, diambilkan dari uang panitia, jagalnya tadi. Kemudian setelah itu dia mengurusi distribusi, ya, pendistribusiannya nanti kemana, ini RT mana yang belum dapat, gitu kan. Terus ada yayasan mungkin pantai asuhan atau apa yang kemudian butuh di situ, ya, itu tugasnya panitia Pak, tugasnya panitia.
Maka di sini berarti berbeda antara panitia dan jagal. Lalu apa kedudukannya panitia? Panitia kedudukannya adalah sebagai wakil dari sahibul kurban. Ya, kedudukan panitia itu sebagai wakil dari sahibul kurban. Kalau seandainya kok sebelum sholat id dan khutbah selesai sapinya kok meninggal dunia, maka panitia wajib mengganti sapinya tadi yang meninggal dunia, karena dia sudah menjadi, hukumnya sudah hukum wakalah, Pak. Hukum wakalah itu hukum perwakilan. Jadi hukum wakalah itu, Pak, apa yang dibolehkan oleh mudhohi itu yang kurban, maka dibolehkan oleh panitia. Ya, jadi apa yang dibolehkan oleh pengkurban itu dibolehkan oleh panitia. Tadi pengkurban di zaman Rasulullah disembelih sendiri, kemudian sebagian dimasak, sebagian disimpan maksimal sepertiga. Boleh enggak? Boleh. Ya. Panitia sebagai sahibul kurban pun boleh sebagaimana wakil dari mudhohi. Itu panitia. Ya. Lah, kebanyakan panitia biasa neng kerangkep jadi jagal. Iya betul. Yo panitia, yo jagal, nggih betul. Biasanya kan seperti itu, Pak. Ya maka nanti bisa dibedakan, Pak. Ya, panitia ya sebagai jagal juga, ketika jagal sapi yo dia dapat upah. Dari mana? Dari panitia tadi. Ya, dapat upah jagalnya. Ya, tapi kalau kemudian kok panitia kemudian kok masak di situ, misalkan ngambil sebagiannya tidak lebih dari sepertiga sudah diambil untuk masak sama sahibul kurban, nanti dibagikan tidak lebih dari sepertiga, maka di situ ya dia boleh makan, Pak, di situ, Pak, panitia, karena bukan sebagai penjagal. Penjagal sudah selesai karena sudah dikasih upah. Ya. Panitia kurban adalah wakil dari sahibul udhiyah. Oleh karena dia wakil, maka dibolehkan mengambil dan memasak sebagian dari hewan kurban selama bukan sebagai upah. Hal itu karena mereka menjadi wakil dari pengkurban. Nah, ini wakalah ya, nanti hukumnya hukum wakalah. Tapi panitia tidak boleh ngambil lebih dari sepertiga bagian. Ya, sebagaimana mudhohi tidak boleh ngambil lebih dari sepertiga bagian. Jadi begitu, Bapak Ibu sekalian.